Hey, freak. This is a closed practice. I did the world a favor. People like Dalton shouldn't be allowed to procreate. Halo semua, ketemu lagi sama saya Awe. Kali ini saya akan menyajikan film terbaru yang berjudul Wednesday. Film ini bergenre horror misteri, menceritakan seorang gadis bernama Wednesday yang punya obsesi aneh dengan kematian. Di sekolahnya pun dia sering membahayakan nyawa orang, sampai dia harus berpindah-pindah sekolah karena ulahnya. Penasaran dengan filmnya? Tonton alur ceritanya sampai selesai ya. Di adegan pertama kita melihat Wednesday tiba di sekolah barunya. Tampak orang-orang di sekelilingnya melihatnya aneh. Saat membuka loker, dia menemukan adiknya, Pugsley Addams, terikat dengan apel di mulutnya. Saat dia memegang Pugsley, seketika dia mendapat bayangan anak-anak nakal yang menyiksa adiknya. Belakangan ini dia punya kemampuan dapat melihat masa lalu dan masa depan seseorang hanya dengan menyentuhnya. Dengan santainya dia melepas 2 plastik ikan piranha ke kolam renang. Anak-anak nakal itu lari ketakutan. Sayangnya ada satu anak yang terkena gigitan ikan piranha dan membuat kolam renang penuh dengan darah. Ini adalah orang tua Wednesday, Morticia dan Gomez. Melihat putrinya yang sering buat masalah di sekolah, mereka memindahkannya ke sekolah yang bernama Nevermore Academy. Nevermore Academy dikenal dengan sekolah untuk anak-anak buangan dan aneh seperti Wednesday. Morticia dan Gomez juga alumni Nevermore Academy. Mereka juga memiliki kekuatan super. Ada seorang pejalan kaki akan menuju ke Nevermore Academy. Dia mulai berjalan melalui hutan. Tiba-tiba makhluk tak dikenal menyerang dan menghabisinya. Tak lama polisi setempat bernama Sheriff Calvin menemukan bagian-bagian tubuh yang sudah terpotong-potong. Itu bukanlah pembunuhan pertama yang terjadi. Di sana telah banyak insiden-insiden yang mengerikan. Wednesday kemudian sampai di sekolah barunya. Dia bertemu kepala sekolah bernama Larissa Wims yang juga merupakan teman sekamarnya Morticia dahulu. Wednesday dikenalkan dengan teman sekamarnya bernama Enid Sinclair. Dia merupakan manusia serigala. Enid adalah seorang gadis sederhana yang energik. Dekorasi kamarnya warna-warni. Berbeda dengan Wednesday yang menyukai semua hal yang hitam dan mistis. Sambil berkeliling sekitar sekolah, Enid memberitahu tentang adanya 4 geng utama di Nevermore. Ada geng taring, bulu, batu, dan sisik. Enid sendiri masuk ke dalam geng bulu karena ia adalah serigala. Ini juga menunjuk seorang wanita bernama Bianca Berkeley yang merupakan ketua geng sisik sekaligus mantan kekasih seniman sekolah yang bernama Xavier Thorpe. Lalu ada juga ejek anak yang disukai oleh Enid dan masih banyak anak-anak lainnya. Keluarga Addams pergi meninggalkan Wednesday. Mereka melepaskan sesuatu, yaitu potongan tangan, untuk menjaga putrinya yang bernama Ting. Keesokan harinya Wednesday ikut kelas anggar, di mana dia diadu melawan Bianca yang lincah. Setelah beberapa pertandingan, poin mereka sama, sehingga mereka harus melepas topeng mereka. Yang menang adalah yang bisa mengambil darah musuh duluan. Keduanya bertarung brutal, namun pada akhirnya Bianca berhasil melukai Wednesday hingga berdarah. Wednesday pergi ke UKS untuk mendapatkan perawatan. Saat keluar dari gedung, dia hampir mati tertimpa patung burung yang jatuh. Untungnya Xavier menyelamatkannya. Wednesday kembali ke kamarnya, tapi dia merasa ada yang mengawasinya. Saat menggeledah ruangan, dia menemukan Ting. Dia menyadari bahwa itu suruhan orang tuanya untuk memata-matainya. Wednesday mengancam agar menjadi anak buahnya, atau dia akan mengunci di laci selama 1 semester. Karena diancam, Ting pun mau jadi anak buahnya. Wednesday pernah mencelakai orang dengan melepas ikan piranha, sehingga dia harus mengambil sesi terapi ke psikiater. Kepala sekolah mengantarnya ke sesi terapi di kota Jericho, sebuah kota kecil di luar Nevermore Academy. Dia bertemu dengan psikiaternya. Karena bosan, Wednesday izin ke kamar mandi, lalu melarikan diri melalui jendela. Tak sengaja dia menabrak seorang pria. Lalu tiba-tiba dia melihat sebuah kejadian di mana dia menjadi saksi kematian pria itu. Setelah itu dia pergi ke kedai kopi terdekat. Di sana dia berkenalan dengan putranya Sheriff Calvin yang bernama Tyler Calvin.
Tyler mengalami kesulitan dengan mesin espressonya karena arahannya menggunakan bahasa Italia. Untungnya Wednesday bisa membaca bahasa Italia dan dia memperbaiki mesinnya dengan mudah. Sebagai gantinya, dia minta diantar ke stasiun terdekat. Sambil menikmati secangkir kopi, Tyler memintanya menunggu. Tiba-tiba ada anak wali kota bernama Lucas dan teman-temannya datang. Wednesday mengecek gaya pakaian mereka. Lucas dan kawan-kawan marah dan mereka pun berkelahi. Tak disangka, Wednesday dengan mudah menghajarnya. Tak lama kepala sekolah dan sheriff datang melihat keributan itu. Mengetahui Wednesday adalah putri dari Gomez, Sheriff Calvin pun berkata bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Di dalam mobil, Larissa marah dan mencaci Wednesday. Saat dalam perjalanan, mereka melihat kecelakaan mobil yang mengerikan. Korbannya adalah pria yang Wednesday lihat dalam bayangannya di awal. Pada malam harinya, Wednesday bermain cello sendirian untuk menghibur dirinya. Terlihat Rowan memasuki sebuah ruangan dan merobek salah satu potongan gambar di dalam sebuah buku. Setelah itu, Wednesday mengirim Ting untuk menemui Tyler agar memberikan nomor teleponnya. Dia berusaha menghubungi Tyler untuk menagih janjinya yang ingin membantu Wednesday kabur. Kebetulan besok malam ada acara festival. Wednesday berniat memanfaatkan momen itu untuk kabur ke stasiun. Hari berikutnya, Wednesday dan Tyler bertemu di acara festival. Di sana, Tyler memberikan catatan kepolisian milik Gomez Adams agar Wednesday mengetahui kejahatan apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Saat akan berangkat ke stasiun, Lucas dan teman-temannya datang, menghadang Wednesday untuk balas dendam. Wednesday dan Tyler pun akhirnya kabur ke arah keramaian. Tidak disengaja, Wednesday menabrak Rowan. Lalu tiba-tiba Wednesday mendapatkan bayangan bahwa Rowan akan segera mati mengerikan. Merasa kasihan dengan Rowan, dia balik arah agar bisa menyelamatkannya. Bukannya berterima kasih, Rowan justru mengangkat Wednesday dengan menggunakan kekuatan telekinesisnya. Rowan berkata, dia harus membunuh Wednesday untuk menyelamatkan semua orang. Ternyata Rowan juga orang yang tempo hari menjatuhkan patung burung ke arah Wednesday. Semua ini bermula saat Rowan melihat potongan gambar gadis berkepang yang mirip seperti Wednesday. Ibu Rowan yang merupakan peramal pernah berkata bahwa Rowan harus menghentikan gadis itu jika ia datang ke Nevermore. Namun tiba-tiba saja monster mengerikan datang menyelamatkan Wednesday. Monster itu mencapik-capik tubuh Rowan dan pergi begitu saja. Sheriff Calvin dan pasukannya langsung datang ke TKP untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Namun secara misterius, mayat Rowan tidak ditemukan hingga orang-orang berpikir bahwa Wednesday telah berbohong. Yang mengejutkan, keesokan harinya Rowan terlihat masih hidup dengan anggota tubuh yang utuh, tidak seperti omongan Wednesday. Terlihat Wednesday memperhatikan teman sekamarnya Enid sedang asik mempersiapkan kompetisi naik perahu tahunan. Lalu Wednesday ingin mencoba berbicara dengan Rowan, tapi kepala sekolah memberitahunya Rowan telah dikeluarkan dengan alasan yang tidak bisa dia sebutkan. Akhirnya Wednesday meminta Ting untuk memata-matai Rowan. Ting melihat Rowan telah tiba di stasiun kereta dengan membawa sesuatu di belakangnya. Ting mengamati diam-diam. Dia melihat Rowan menuju ke kamar kecil dan mengganti pakaiannya. Penampilannya berubah menjadi orang tua. Tak lama pria itu berubah menjadi kepala sekolah Larissa Wims. Lalu mengapa ibu Larissa menutupi kematian Rowan? Hal ini pun membuat Wednesday semakin curiga. Siang harinya Wednesday nekat kembali ke TKP untuk mencari petunjuk di sana. Ia pun bertemu dengan Tyler. Tyler yang masih kebingungan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di malam festival. Setelah mendengarkan penjelasan Wednesday, ia pun percaya kepadanya. Apalagi saat mereka menemukan kacamata Rowan di lokasi tersebut. Tiba di sekolah, Wednesday langsung menyelidiki kamar Rowan dan Xavier. Ia di sana ingin mencari buku tempat potongan gambar yang diberikan oleh Rowan. Setelah diselidiki, Wednesday tidak berhasil menemukan buku itu. Ia malah memergoki Bianca dan Xavier yang sedang berdebat karena kedekatan Xavier dengan Wednesday. Hari berikutnya, Wednesday bersiap mengikuti kompetisi pala perahu. Tidak ada aturan dalam pertandingan ini, dan bagi kelompok manapun yang berhasil kembali lebih dulu, dia dinyatakan sebagai pemenangnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bianca selalu menggunakan kecurangan untuk menyabotase lawannya. Kompetisi dimulai, dan Bianca mulai mengisyaratkan seseorang
untuk menyabotase perahu lain. Temannya menjadi putri duyung menyelam ke danau untuk menghancurkan perahu lain. Untungnya Wednesday dan Enid sudah mengantisipasinya dengan bantuan Ting. Mereka berhasil menangkap putri duyung. Selama kompetisi, Wednesday melihat dirinya sendiri versi rambut pirang. Bayangannya mengatakan, dirinya lah kuncinya. Wednesday bingung. Dia tersadar dan melihat tim Bianca memimpin balapan. Tak menyerah, dia dan Enid memutuskan untuk bermain kotor. Mereka menggunakan metode curang melawan Bianca. Dan pada akhirnya Wednesday dan Enid memenangkan kompetisi. Pada malam harinya, Wednesday kembali menyelidiki tentang potongan gambar itu. Ia memasuki sebuah ruangan yang sangat misterius. Ia yakin buku yang ia cari ada di dalam ruangan itu. Dia melihat sebuah simbol yang sama seperti yang terukir di buku Rowan. Setelah memecahkan serangkaian teka-teki, akhirnya koridor terbuka dan melihat apa yang tersembunyi di ruangan. Sesuai harapannya, Wednesday berhasil menemukan buku tempat potongan gambar yang diberikan oleh Rowan. Saat dia akan pergi, seseorang memasukkan karung hitam ke kepalanya. Tak lama karung itu dilepas, dan Wednesday kaget dikelilingi oleh Bianca, Xavier, dan beberapa mahasiswa lainnya dari klub Nightshades. Ternyata meskipun grup itu sudah dibubarkan, kepala sekolah secara diam-diam mengembalikannya. Xavier mendesak Wednesday untuk bergabung, tapi dia langsung menolaknya dan pergi. Setelah menyatukan potongan gambar pada buku, Wednesday melihat bahwa ada di sebelah halaman sebelumnya ada gambar pendiri kota Jericho yang bernama Joseph Crackstone. Keesokan harinya, semua murid mengikuti kegiatan bakti sosial di kota Jericho. Momen ini dimanfaatkan Wednesday untuk mencari tahu tentang Crackstone dan apa hubungannya dengannya. Di sana ia melihat Lucas dan teman-temannya sedang membuli seorang anak yang bernama Eugene. Eugene membuat Wednesday kasihan karena dia teringat pada adiknya yang sering jadi target bully. Dia menyelamatkan Eugene dan mengajaknya pergi. Di tempat kediaman Crackstone, dia memasuki sebuah ruangan terlarang berisi barang-barang peninggalan Crackstone. Di dalam ruangan itu, Wednesday melihat sebuah lukisan anak sedang di tengah-tengah keramaian. Anak itu yang sebelumnya muncul di dalam bayangannya. Itu membuat Wednesday yakin bahwa semua ini saling berkaitan satu sama lain. Untuk mencari petunjuk lain, Wednesday pergi ke rumah asli Crackstone dahulu. Lokasinya jauh di dalam hutan dan sangat berbahaya. Tyler mengingatkan bahwa tempat itu berbahaya, tapi Wednesday tidak peduli dan langsung pergi ke sana seorang diri. Tiba di lokasi, dia menyentuh gerbang dan tiba-tiba mendapatkan bayangan tentang masa lalu ratusan tahun yang lalu. Di bayangannya, ia melihat seorang anak yang bernama Goody Adams. Anak itu adalah leluhurnya. Anak itu dan semua keluarganya dikecam oleh Joseph Crackstone karena dianggap sebagai penyihir. Mereka semua dikurung di satu tempat dan dibakar hidup-hidup. Beruntungnya, Goody Adams berhasil menyelamatkan diri melewati pintu bawah tanah. Anak itu kemudian menghampiri Wednesday dan mengatakan bahwa Crackstone adalah orang jahat dan ia tidak akan pernah berhenti sampai bisa membunuh mereka semua. Setelah itu, Wednesday terbangun dan terkejut melihat kedatangan si monster mengerikan. Monster itu melarikan diri. Dia menyusuri jejak kaki monster itu. Semakin ditelusuri, jejaknya menjadi jejak kaki manusia. Tiba-tiba saja Xavier muncul di hadapan Wednesday. Ia sengaja datang ke sana untuk menyusul Wednesday. Sayangnya, saat Wednesday ingin menunjukkan bukti jejak kaki pada Xavier, ternyata buktinya sudah hilang karena terkena hujan yang sangat lebat. Hari ini adalah penutupan acara bakti sosial. Wednesday sengaja membakar patung monumen Crackstone karena kekesalannya dengan kejahatan Crackstone terhadap leluhurnya. Di malam harinya, ada seorang pengemis sedang beristirahat dan memainkan kamera di tangannya. Tiba-tiba monster pembunuh memangsanya. Kamera itu terjatuh dan tak sengaja memotret kejadian mengerikan itu. Sheriff Calvin datang ke TKP dan beruntungnya dia menemukan kamera yang memperlihatkan foto wujud monster pembunuh itu. Di malam yang sama, Enid dan Ejek janjian untuk bertemu. Enid berdandan sangat cantik. Dia menunggu dengan sabar.
Setelah beberapa jam menunggu, Ecek tak kunjung terlihat. Ternyata Ecek terkena sihir membeku karena dia melihat rambutnya sendiri. Itu kenapa Ecek selalu menutupi rambutnya. Karena apabila dilihat orang lain, maka bisa membuatnya membeku dalam beberapa jam. Di malam itu, Wednesday pergi ke ruangan otopsi untuk mencari tahu korban dari monster pembunuh itu. Dia dibantu oleh Ting memeriksa mayat pengemis yang baru saja mati. Ternyata salah satu kaki korban dipotong dengan 2 jarinya terputus dan menghilang. Setelah mengumpulkan semua bukti, diambil kesimpulan bahwa setiap korban selalu kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Hari berikutnya, Wednesday melihat Xavier bersikap aneh. Xavier berkata, punggungnya sakit karena bermain anggar. Ada bekas luka cakaran di lehernya. Wednesday merasa curiga dan pergi ke ruangan lukisan Xavier. Wednesday terkejut melihat ada begitu banyak lukisan monster pembunuh. Wednesday segera membawa lukisan Xavier ke Sheriff Calvin. Wednesday meminta Sheriff Calvin untuk menginterogasi Xavier sebagai tersangka pembunuhan. Namun Sheriff Calvin menolak karena buktinya masih terlalu lemah. Wednesday pun membawa kembali lukisan itu. Wednesday dan Eugene memperhatikan lukisannya. Eugene merasa pernah melihat lubang yang sama persis seperti di lukisan itu. Lalu Eugene mengantarkan Wednesday ke lokasi tersebut. Tanpa rasa takut, Wednesday dan Eugene nekat masuk ke dalam gua. Di sana mereka melihat ada begitu banyak tulang belulang. Itu adalah tempat markas monster pembunuh. Wednesday mengambil satu potongan tulang dan bekas darah Xavier untuk dijadikan sebagai barang bukti. Saat sedang mengambil barang bukti, Wednesday ketahuan oleh Xavier. Xavier menjelaskan, dia bukanlah monster pembunuh seperti yang dituduhkan. Dia menggambar sosok monster itu karena selalu muncul di dalam mimpinya. Dan bekas cakaran itu memang ia dapatkan dari lukisan itu. Meskipun begitu, Wednesday tetap tidak percaya pada Xavier. Ia pun pergi menemui Sheriff Calvin untuk menyerahkan semua barang bukti. Setelah itu dia akan menyelidiki lebih jauh ke markas monster itu. Dia ingin menangkap monster itu dan ingin membuktikan bahwa dia tidaklah berbohong. Malam ini Nevermore Academy mengadakan pesta dansa. Pastinya Wednesday tidak tertarik dengan acara itu. Dia berencana melanjutkan penyelidikan ke markas monster bersama Eugene. Namun rencana itu gagal, karena Ting sudah menyiapkan rencana lain. Ia membuat Tyler datang menjemput Wednesday untuk ikut pesta dansa. Jadi mau tidak mau, Wednesday harus ikut. Wednesday pun berdandan sangat cantik dengan gaun berwarna hitam. Saat ia akan pergi, Eugene datang. Wednesday meminta maaf karena sepertinya penyelidikan mereka harus ditunda. Wednesday melarang Eugene pergi sendirian ke hutan, dan mereka akan pergi besok malam. Eugene tidak peduli omongan Wednesday. Dia nekat pergi ke hutan sendirian. Sedangkan Wednesday tetap datang ke pesta dan menyita perhatian semua murid. Mereka semua kagum dengan penampilan Wednesday yang tampak berbeda. Melihat Wednesday bersama Tyler membuat Xavier cemburu sekaligus marah. Ia mendekati Wednesday dan mengatakan, alasannya mengapa ia membenci Tyler, karena Tyler pernah merusak mural yang dibuat Xavier. Tyler pun mengakuinya dan mengaku menyesal. Sementara itu Eugene yang sedang mengintai gua, melihat seseorang sedang meledakkan gua tersebut. Lalu ada seseorang mengejarnya, sehingga Eugene segera kabur melarikan diri. Tak lama kemudian, 2 anak buah Lucas datang ke tempat pesta. Rencananya mereka ingin balas dendam pada Nevermore karena sudah merusak patung Cragston. Mereka menghujani pesta itu dengan cat merah sehingga seperti tampak darah berceceran. Tiba-tiba Wednesday mendapatkan bayangan Eugene diserang oleh monster. Wednesday langsung lari dan masuk ke dalam hutan. Lalu ibu guru Thornhill juga menyusulnya. Sayangnya saat sampai di sana, Wednesday sudah terlambat karena Eugene sudah dalam keadaan tewas. Siapakah monster sebenarnya? Nantikan part selanjutnya ya.